Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ala sakinatil qulubil mu'minin wa yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lima ughliq wa hadami lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadiyati ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi miqdaril azim. Ulamanal kiram, para asatid, para ustadzah, wabil khusus Ustadzinal kiram, Ustadz Iwan Setiawan, mata Allah bituli hayati, amin. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Suwaidi bersama jajarannya, semoga Allah berikan kesehatan lahir batin, berikan kekuatan dan bisa menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pengurus masjid, amin. Kami hormati juga panitia Ramadan Bapak Abdul Ghafur bersama teman-temannya, para jamaah salat tarawih pada malam hari ini. Alhamdulillah kita telah diberikan panjang umur sampai ketemu bulan puasa pada hari ini. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita juga masih bisa bertemu bulan puasa di tahun yang akan datang, Pak Ji, ya. Amin. Tidak terasa 1 tahun itu di lingkungan RW 11 yang sudah menghadap, ya Pak, amin ya. Nah, itu ada 3, almarhum Allahumfirlahu warhamhum afi'afanhu Pak Jajang, kemudian Pak Agam, satunya adalah anak Pak Abdurrahman di klaster. Berarti Pak Bambang masih sisa berapa? 15. Kemarin ya Allah. Ya, mudah-mudahan kita masih ketemu di bulan suci Ramadan yang akan datang ya, sambil mencari makam yang baru. Tugasnya Pak Bambang itu. Allahu Akbar. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami tidak panjang kalam, cuma punya cerita sedikit Pak tentang puasa. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 128, ya Ustaz Tuan ya. Ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, ini aja yang saya akan jelaskan sedikit pada kesempatan yang baik ini. Kama kutiba alal ladzina min qablikum itu sebagaimana kami tetapkan. Yang ditetapkan apa? Puasa. Alal ladzina min qablikum, yakni sebagaimana orang-orang yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad atau sebelum umatnya Nabi Muhammad. Jadi agama samawi itu semua juga diwajibkan umatnya untuk berpuasa. Para nabi juga diwajibkan diwajibkan berpuasa, hanya puasanya itu ada 2 Pak, Bu. Yang pertama adalah puasa karena untuk pertobatan. Yang kedua adalah puasa untuk mensyukuri anugerah nikmat Allah. Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia, beliau juga berpuasa. Yang disebut dengan ayyamu bait dan ayyamu syud. Tanggal 13,
14, 15 di bulan purnama, sama akhir tanggal 27, 29, 30 ya. Nabi Idris juga sama Pak, diwajibkan untuk berpuasa, tapi puasanya ini puasa mutih, puasa bersyukur ini. Dan sampai sekarang Nabi Idris itu ditunggu sama umatnya, namanya adalah As-Sabi'iyah, di pojok daerah Iran sana. Karena Nabi Idris ketika jalan-jalan ke surga dia nggak balik lagi, ya sampai sekarang. Jadi Nabi yang sampai saat ini belum meninggal itu ada 4. Nah itu anak-anak yang tahu itu setelah SD. Salah satunya adalah Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam, beliau berpuasa bersama umatnya dan pengikutnya, ya binatang-binatang seluruhnya itu, untuk berpuasa setelah selamat selama 6 bulan dari terombang-ambing air atau banjir, ya, sehingga kapalnya mendarat di pucuk Gunung Judi. Ada yang bilang di Armenia, ada yang bilang di India, ada yang bilang di sejarawan, ada yang bilang di Turki. Itu sebagai sebuah rasa syukur kehadirat kepada Allah Subhanahu wa taala karena diselamatkan, ya, Nabi Nuh dan pengikutnya. Kemudian Nabi Daud juga berpuasa. Khairu saumu akhi Daud, yauman iftar wa yauman iftar. Jadi sebaik-baik puasa, kata Nabi Muhammad itu, sabda Nabi, itu adalah puasanya Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu sehari puasa, kemudian tidak puasa, kemudian besok sehari lagi puasa, dan begitu seterusnya Pak. Itu berat ya. Nah kemudian agama-agama yang lain juga sama Pak. Agama Nasrani juga sama. Agama Nasrani itu disuruh puasa pada saat bulan Zulkifur namanya. Zulkifur apa Zulkifur. Kemudian Kristen juga sama, disuruh berpuasa hari Jumat sebelum Paskah. Nah, Nabi Musa ketika mau bertemu dengan Allah ya kan di Tursin, itu juga disuruh berpuasa. Dan pada saat beliau selamat dari ancaman dari Raja Fir'aun ya kan, bersama pengikutnya beliau juga berpuasa. Jadi pada intinya semua umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu berpuasa, hanya tujuannya yang berbeda. Nah kalau umat Nabi Muhammad berpuasanya jelas Pak, la'allakum tattaqun, agar supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa. Makom takwa ini mudah diucapkan tapi berat dijalankan Pak. Karena kita semuanya harus mampu untuk menyisir introspeksi kepada diri kita, terutama di bulan puasa ini, adalah menyingkirkan debu-debu, kerikil-kerikil yang ada dalam diri kita. Karena puasa itu sir, beda dengan sholat, beda dengan zakat, beda dengan haji kelihatan. Kalau puasa tidak kelihatan, maka Allah wa ana azali, dan akulah yang akan membalas. Itu puasa. Tetapi dalam sepanjang sejarah, puasa juga dilakukan oleh agama-agama non-samawi. Agama Hindu juga berpuasa. Ya. Poso. Namanya puasa. Orang Jawa bilang poso, tapi orang Hindu bilang upawasa. Upawasa itu dalam puasanya adalah tidak makan, tidak minum, tidak ndulit, ya kan, selama 1 hari diam untuk mencapai moksa. Sebelum moksa ada kebumian.
Nah, sama Buddha juga berpuasa di bawah pohon Budi untuk mencapai 8 ketetapan, ya, berpuasa. Bahkan ada agama tua di Iran kalau sekarang, namanya adalah Zarathustra. Tuhannya adalah ada 2, Ahrima dan Ahura Mazda. Tuhan kebaikan dan Tuhan kejahatan. Kalau terjadi gerhana, Pak, dia puasa selama 3 bulan. Nah, kalau masuk ke Nusantara ini puasa luar biasa, nak. Berbagai macam puasa. Ada puasa ngerowot, iya Pak Haji ya. Iya. Ada puasa ngalong Pak Haji ya. Ada puasa patigeni, ada puasa ngebleng dan lain sebagainya, banyak. Kenapa kok ada puasa? Karena ada di dalam fisik manusia yang tidak bisa dilupakan itu adalah ada ruh. Ruh itu akan hidup, bisa berkomunikasi dengan Allah kalau kita ini mengosongkan diri. Dari apa? Bersifat material. Apa itu? Makanan. Nah, sehingga dalam bahasa tasawuf bahwa kita ini adalah sesungguhnya mati, Pak. Tapi kalau nanti kita sudah meninggalkan alam fana ini, dunia ini menjadi hidup. Nah, kita akan menjadi hidup kalau ruh kita ini bisa komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahalli, takhalli, tajalli. Rabbana arada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bapak Ibu sekalian, tidak panjang kalam, ini saja, cuma disuruh sama Pak Haji Didi untuk ngisi kultum, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya, dan apabila ada yang keliru, ya kan, itu datangnya dari saya, kalau yang benar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.